Terima kasih Pak Tuan, Pak Ketua RT kita, Prof. Fadil Muhammad, juga pimpinan kita di MPR. Kemudian kita Pak Anwar Abbas, Presiden MUI, Pak Dedi, Ketua MUI dan para pimpinan MUI yang semuanya hormati, para ulama-ulama kita, pimpinan kita, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin melanjutkan analisis saja. Sesungguhnya kegiatan kami di MPR sejak sebelum pelantikan Presiden sampai sekarang ketemu dengan pimpinan partai-partai maupun pimpinan ormas-ormas, dan kemudian juga bertemu dengan calon presiden yang akan dilantik. Calon presiden yang akan dilantik sesungguhnya adalah melanjutkan tradisi untuk memaksimalkan MPR sebagai lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi kami ingin bermusyawarah itu bukan hanya di DPR saja. Kami ingin juga untuk kemudian bermusyawarah itu juga di luar DPR, bertemu dengan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh bangsa. Dan untuk keormasan saya kira ini adalah sebuah tradisi yang baru di dalam MPR. Biasanya pimpinan MPR bertemu dengan pimpinan partai-partai politik. Jadi sekarang kami memulai untuk jemput bola, silaturahim kebangsaan, bertemu dengan pimpinan-pimpinan daripada ormas-ormas, baik itu dari ormas keagamaan Islam maupun juga non-Islam. Beberapa hari lalu kami ketemu dengan PBNU, sebelumnya ketemu dengan Ramahudi, dan berikutnya kita ketemu dengan KWI, selain juga dengan Faisal Bagi Dharma. Kami juga akan bertemu dengan Asosiasi Kerajaan-Kerajaan Nusantara. Tapi juga kami diingatkan untuk jangan hanya mendatangi, tapi juga bila kemudian Bapak dan Ibu sekalian para tokoh berkenan untuk menyampaikan aspirasi KMPR, kami juga siap untuk menerimanya. Tapi juga kami diingatkan, karena Undang-Undang Dasar sudah menegaskan kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Biarkannya kami diingatkan untuk juga mendengarkan suara rakyat pada tingkat yang lebih luas lagi, apakah melalui survei atau melalui komunikasi langsung, termasuk juga melalui sosialisasi pilar MPR RI. Jadi karenanya kehadiran kami memang ada dalam rangka serat aspirasi. Maka ketika serat aspirasi sambil kami menyampaikan rekomendasi yang sudah terlaksana oleh pimpinan kami, jadi Fawaid, maka aspirasi daripada para pimpinan, termasuk dengan Orpol, dengan Ormas, termasuk juga pastilah rakyat Indonesia, ternyata memang sangat banyak sekali. Mereka selalu memikirkan tentang yang terbaik bagi Indonesia. Maka saya tidak setuju kalau kemudian aspirasi dari atau usulan dari PBNU kemarin dianggap ingin menarik ke zaman kegelapan, mengkhianati reformasi. Saya tidak setuju, karena itu adalah aspirasi yang kita dengarkan, kita kaji, dan saya PBNU tidak menarik ke era represi semacam itu, karena PBNU adalah justru yang menjadi korban dari Orde Baru, termasuk juga ketika kemudian Gus Dur menjadi presiden kan MPR yang mengimpeach Gus Dur. Jadi pastilah tidak dengan maksud itu. Maksud dari PBNU kemarin, kalau yang saya pahami aspirasi itu adalah memberikan masukan untuk dipikirkan, untuk diperbaiki Pilpres ini. Jangan sampai kemudian menghadirkan kondisi yang membawa kepada keterbelahan, membawa kepada permusuhan, konflik. Dan itu memang bisa dilakukan melalui, tidak harus melalui amandemen, tapi bisa melalui perubahan undang-undang. Saya sampaikan bahwa pemilihan presiden secara langsung itu dulu berlaku tahun 2004 terjadi, 2009 terjadi, tidak ada pembelahan. Mengapa? Karena tidak ada presidensial threshold 20%. Kalau presidensial thresholdnya masih 20%, nanti akan ada 2 tahun lagi, kedua kali dia akan begini lagi. Jadi memang kalau dulu kan itu kami dulu sampai kokot untuk menolak, tapi ya kami kalah dalam. Jadi saya mengatakan bahwa aspirasi memang diperbolehkan. Namanya juga kami sedang coba aspirasi, mendengarkan aspirasi. Tapi kami baru sampaikan bahwa kalau rekomendasi dari MPR pada periode 2014 ke 2019 adalah memang aspirasi terbatas terkait dengan GBHN.
Tapi ini juga namanya rekomendasi. Nah, rekomendasi itu memang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mewajibkan. Tapi kami mempunyai kewajiban moral untuk menindaklanjuti melalui surat saudara seperti pada siang hari ini. Karenanya dipersilakan saja Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan aspirasinya untuk kemudian nanti akan kami kelola dengan yang terbaik melalui badan kajian di MPR. Tapi kalau memang nanti diinginkan adanya ujungnya ada kepada perubahan apapun daripada pasal Undang-Undang Dasar, itu adalah hak daripada rakyat Indonesia termasuk orang untuk mengusulkannya. Tapi realisasinya pastilah akan mengikuti kepada aturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Itu diusulkannya secara formal adalah boleh saja masyarakat mengusulkan, tapi nanti untuk kemudian bisa diagendakan di MPR, maka usulan itu harus disampaikan kepada anggota MPR. Kalau anggota MPR setuju, kemudian anggota MPR itu menyampaikan kepada pimpinan MPR. Tapi jumlah mereka juga tidak sedikit, minimal harus sepertiga anggota MPR. Sekarang anggota MPR jumlahnya 711, sepertiganya berarti sekitar 240 anggota MPR. Nah, nanti karena ini juga terkait dengan Undang-Undang Dasar, pastilah tidak hanya seperti kalau kita bikin gaduh-gaduh atau bikin tahu tempe gitu. Ini pasti serius. Keseriusannya diwujudkan melalui usulan ini harus tertulis. Disebutkan pasal mana yang mau dirubah, kemudian disebutkan alasan mengapa dirubah, dan kemudian disebutkan sekaligus usulan perubahannya seperti apa. Dan dengan cara itu maka tidak terjadi yang disebut sebagai tadi menjadi liar atau diambil, karena kalau usulannya ada tentang tentang GBN misalnya, nggak bisa tiba-tiba berubah menjadi perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau usulannya tentang yang disepakati tentang GBN misalnya, nggak bisa tiba-tiba berubah menjadi pemilihan presiden PLN, nggak bisa. Harus dimulai lagi. Kalau ada yang mengusulkan perubahan terkait dengan masa jabatan presiden, ya kita lihat berapa jumlah yang mengusul. Kalau ternyata hanya satu orang, jadi nggak bisa. Demikian juga yang lain. Jadi kami sekaligus juga ingin menyampaikan tentang begitulah kira-kira perjalanan daripada kami melaksanakan rekomendasi. Itu adalah amanat moral yang kami lanjutkan. Kami menyerahkan aspirasi, itu adalah hak kepada ibu semuanya waktu kami untuk menyampaikan aspirasi. Tapi kalau itu nanti ujungnya ada diinginkan adanya perubahan apapun juga, maka ada aturan di pasal 37 ayat 1 ayat 2 dan berikutnya ayat 3 dan ayat yang keempat. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Tentu sekali lagi kami sangat apresiatif dengan pertemuan pada siang hari ini, dan sebagaimana sebelumnya kami juga sangat berterima kasih dan sangat menghargai bila Bapak dan Ibu sekalian berkenan juga untuk menyambangi kami di MPR, menyampaikan aspirasi apa saja, kami akan selalu siap menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira alhamdulillah ini adalah satu waktu yang sangat berkah dan benar kita datang ke, kalau kita dihadiri oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tidak yang bermusyawarah dan Majelis Ulama. Beragam masukan tadi bukan hanya dimensi material, dimensi sosial, dimensi politik, tapi juga dimensi spiritual agamanya juga tampil sangat kuat, dan inilah yang kemudian mendidik bahwa Indonesia kita bukan negara sekuler, sekalipun tidak disebut dengan negara agama, jelas negara yang berdasarkan ke atas ketuhanan Yang Maha Esa, dan itu sangat-sangat mantap. Jadi dari sini saya kira saya sangat menyambut bila MUI juga berkenan kerjasama dengan MPR untuk mensosialisasikan 4 pilar negara ini melalui pusat daerah dan sangat bisa, dan kawan-kawan kami atau melalui para pimpinan bisa dikerjakan. Jadi sesuai dengan dunia, maka yang saya sering sebut sebagai agar tidak terjadi dikotomi antara keislaman kita dengan keindonesiaan kita, sehingga umat Islam terkena Islamophobia. Kadang-kadang umat juga asing dengan negeri sendiri terkena Indonesia fobia, karena mengira Indonesia ini tidak ada kaitannya dengan para ulama, tidak ada jasanya para ulama, tidak ada jasa Sultan Islam dari Rio, Sultan Syarif Qasim Syarif itu saja pas kami Sultan bin Syarif menyerahkan negaranya kepada NKRI, bukan hanya menyerahkan tapi kasih duit setara dengan 1,4 triliun 13 bulan waktu itu. Ini Indonesia kita ini sesungguhnya adalah warisan perjuangan para sultan, para ulama,
baik yang di modal ormas maupun dalam parpol termasuk. Jadi kita berharap dengan silaturahim semacam ini ada mulai dengan silaturahmi, silaturahmi, kemudian semakin kuat kita sehingga tadi yang dikhawatirkan tentang salah urus kerajaan tentang Indonesia ke depan jadi semakin berat karena faktor kemungkinan para pebisnis yang menguasai. Jadi saya berkeyakinan sebagai kasus di Jakarta waktu pilgub di Jakarta itu, kalau umat memiliki kesadaran yang kokoh dan kuat, bisnis mungkin akan mereka lakukan, modal akan mereka keluarkan besar-besar, dukungan sepenuhnya, tapi ternyata tidak bisa mengalahkan umat. Nah, kesadaran inilah yang saya ingin penting untuk terus dilakukan, bahwa umat ketika bangkit tidak dalam rangka untuk kemudian mengkaderkan Indonesia, tapi untuk kemudian membagikan Indonesia sebagaimana yang semestinya. Dan itulah yang menjadi kegiatan kita semua. Yang terakhir saya kira ada beragama yang dari usulan yang sangat luar biasa dari MUI, semuanya ini sudah tertulis di sini dan saya kira ini lembaga pertama yang menyampaikan Ismati secara tertulis, jadi luar biasa. Sebelum-sebelumnya disampaikan secara lisan gitu. Kalau ini adalah makalah, itu adalah makola. Makola dan makalah juga berbeda. Jadi ini sudah transaksi sangat bagus. Saya kenal heran ini dari MUI dan menjadi senang salam yang berbeda juga demikian. Ada beberapa yang ingin saya pastikan bahwa Target Prima, saya kebetulan diamanahkan menjadi wakil ketua MPR yang mengkoordinir bidang pelaksanaan TAP MPR dan MPRS. Jadi selama Pak Kiai masih hidup, insya Allah TAP MPR-nya akan tetap terjaga. Demikian juga selama MPR masih ada, saya yakin ini akan tetap kita terjaga. Karena ya jelas betul ya, bukan hanya karena TAP MPR, dia kan bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dengan semua. Yang kedua tentang sikap daripada fraksi-fraksi, sampai kami terus akan melakukan dengan pendapat, mengkaji sampai hari ini belum ada satu fraksi pun memberikan suara terkait dengan isu apapun. Kalaupun isu terkait tentang dulu ya gitu lah, tapi kemudian bisa menjadi rujukan untuk dilakukan sandaran utamanya belum ada. Adapun tadi terkait dengan undang-undang tentang kebebasan beragama, saya akan sampaikan rekan bagi fraksi untuk melakukan pendungannya karena sekarang masih dalam pembahasan untuk melahirkan prolegnas tahun 2020 nanti akan kami sampaikan. Dan yang terakhir tentu kami berharap bahwa ini bukan pertemuan yang terakhir. Terima kasih untuk semua masukannya dan ini tidak akan sampai ke saudara kami untuk kemudian nanti kita baik dedikasi bahan kajian di MPR. Jadi sekaligus kalau boleh disimpulkan berarti di sini kami ulama setuju kalaupun ada amandemen terbatas itu pun harus kajian yang sangat mendalam. Nomor dua, tidak setuju bila presiden dipilih langsung oleh MPR, maksud saya tidak setuju bila ini usulan ini ya kan. Kalau tadi ada alasan yang beragam-ragam ya itulah bagian daripada dibutuhkan. Tidak setuju kalau masa jabatan presiden ditambah, sepakat kalau kemudian kita setara. Tapi dari yang tadi disampaikan secara makalah di luar makalah ini saya kira juga menjadi bagian yang tak terpisahkan daripada yang tertulis. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.